Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi Pemirsa, bersama saya Aya Dufus dan Bayu Pradana. Pemirsa, laju sebuah ambulan yang membawa pasien menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terhambat oleh banyaknya gerobak PKL dan motor yang parkir di sepanjang bahu jalan. Peristiwa ini pun terekam kamera warga dan viral di media sosial. Sebuah video amatir merekam detik-detik pengawalan sebuah ambulan yang terhambat saat melintas di Jalan Salemba 1 Senen, Jakarta Pusat. Jalan tembus yang menghubungkan kawasan Matraman dengan jalan di Ponorogo persis di seberang RSCM kembali dipenuhi dengan gerobak PKL dan sepeda motor yang parkir di sepanjang bahu jalan. Hal ini pun membuat laju ambulan yang membawa pasien darurat menuju RSCM terhambat karena terjadinya penyempitan badan jalan. Sempat tertahan selama beberapa menit, ambulan tersebut akhirnya bisa melanjutkan perjalanan setelah anggota TNI turun tangan mengatur arus lalu lintas. Atas peristiwa ini, Sudin Perhubungan Jakarta Pusat langsung bergerak cepat melakukan razia di lokasi. Petugas pun melakukan pengangkutan paksa puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir sembarangan di sepanjang bahu jalan. Petugas juga mengamankan seorang juru parkir liar yang memanfaatkan area tersebut sebagai lahan parkir liar. Kami menertibkan di Jalan Salemba 1 ini. Jalan Salemba 1 ini merupakan jalan tembus yang satu arah dari Jalan Diponegoro ke Jalan Matraman. Bang, ini kan udah 2 kali nih Bang ditertibkan nih. Ini gimana nih Bang? Nah, sebenarnya untuk dari kami, dari Dinas Perhubungan tetap itu sebagai tugas kami untuk melakukan penertiban. Kalau memang mereka masih mengayal di sini juga kami tetap akan tertibkan terus, Pak. Petugas pun mengaku akan menggelar razia rutin tanpa melakukan penjagaan. Sementara itu puluhan kendaraan roda 2 yang terjaring razia dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut dan diberikan sanksi tilang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, viral video sejumlah pria di Langkat, Sumatera Utara menggelar sholat berjamaah diimami seorang wanita. Ya, polisi pun mulai mendalami video tersebut. Ada yang tidak biasa di pesantren Al-Kafiyah, Langkat, Sumatera Utara. Sejumlah jemaah laki-laki melaksanakan sholat dengan diimami seorang wanita. Selain menyalahi aturan, sholat berjamaah ini juga digelar tidak sesuai dengan urutan-urutan dalam rukun sholat. Setelah videonya beredar, polisi berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat dan memanggil pembuat konten video tersebut. Dengan pengakuan, kita tentu juga harus bisa mengklarifikasi hal ini. Nanti Kapolres Langkat dengan teman-teman dari MUI akan menyampaikan penjelasan secara detail apa hasil yang disepakati dari pertemuan tersebut. Sebelumnya video sholat yang diimami wanita ini sempat menghebohkan dunia maya dan meresahkan warga. Setelah viral, pengurus Padepokan Sendang Sejagat selaku pembuat video menyatakan video hanya sebatas konten film. Dan kini video yang diunggah di channel YouTube Alasnaf Bandit PSS ini sudah dihapus. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ribuan santri Al-Zaitun akan diambil alih oleh Kementerian Agama. Santri Al-Zaitun dipastikan akan tetap terus belajar, tapi dengan pola dan kurikulum yang sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Ridwan Kamil mengatakan Al-Zaitun memang meresahkan masyarakat dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang sudah diproses hukum oleh Bareskrim dan aset-asetnya pun sudah dibekukan. Sedangkan ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama. Kang Emil memastikan para santri tersebut tetap akan bisa terus belajar, tapi dengan pola dan isi kurikulum yang sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Gubernur Jawa Barat itu juga memastikan kondisi di wilayahnya kondusif meski ada polemik Al-Zaitun. Al-Zaitun ini memang meresahkan dan sesuai dengan harapan masyarakat sudah ditindaklanjuti. Jadi pimpinannya, Pak Panji Gumilangnya sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Bareskrim, ya,
kemudian aset-asetnya kemungkinan sudah dibekukan juga karena perputarannya besar sekali. Yang berikutnya adalah ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar, tapi tentu dengan pola belajar dan isi kurikulum yang sesuai. Ya, pemirsa, usai jalani 8 jam pemeriksaan, penyidik temukan unsur pidana dalam kasus penistaan agama Ponpes Al Zaitun. Kasus yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, kini masuk ke tahap penyidikan. Pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri. Panji Gumilang diperiksa atas dugaan penistaan agama. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Status kasus penistaan agama Pondok Pesantren Al Zaitun pun telah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Panji Gumilang keluar dikawal sejumlah personel polisi dan para pendukungnya. Panji Gumilang dicecar sebanyak 26 pertanyaan terkait sejarah Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun, struktur kepengurusan organisasi, hingga bukti rekaman dakwah Panji Gumilang yang diduga menistakan agama. Panji pun membantah adanya perlindungan dari sejumlah pihak. Tidak ada. Ada nama Hendro Priyono disebut. Sudah, jangan nyebut-nyebut yang tidak ada hubungan apa-apa. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah kan sudah tuh 4 itu. Saya janji 3 keluar 4. Bukti penistaan agama siap tetap menjadi tersangka nggak, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak, Pak? Siap nggak, Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataan kontroversial pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang tersebar di media sosial. Desakan pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun pun berdatangan, termasuk dari MUI Jawa Barat. Tak hanya itu, Panji Gumilang pun dilaporkan sejumlah pihak ke polisi atas dugaan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pemirsa PPATK kini tengah menyelidiki 256 rekening milik Panji Gumilang yang menggunakan 6 nama berbeda. PPATK juga menemukan 33 rekening lainnya yang menggunakan nama institusi yang terafiliasi dengan Panji Gumilang. Rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Nanti secepatnya. Transaksi mencurigakan gitu, Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK, sekarang sedang diambil oleh. Pemirsa, pasca gempa Jogja dengan kekuatan magnitudo 6,4 di Yogyakarta Jumat pekan lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu rumah warga yang terdampak. Ganjar meminta agar konstruksi bangunan diperiksa terkait layak atau tidaknya untuk kembali ditempati. Masih kuat apa? Hasilnya kalau nggak robohin sekalian. Pasca gempa Jogja dengan kekuatan magnitudo 6,4 di Yogyakarta Jumat pekan lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu rumah warga terdampak.
Rumah yang berada di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini mengalami atap jebol, plafon ambrol hingga tembok dan lantainya retak akibat gempa. Rumah tersebut menjadi satu-satunya rumah yang hancur setelah gempa. Menurut Ganjar, konstruksi bangunan yang kurang memadai membuat rumah itu tidak tahan gempa. Maka tadi saya sampaikan, yang di belakang itu tolong dicek oleh yang ahli. Apakah masih layak atau tidak? Kalau layak, nggak layak sudah dirobohkan. Dirobohkan nanti biar dari kita membantu. Itu, ini yang ada. Tapi hanya satu aja sih di sini. Yang lain ternyata yang di sini tidak. Hanya memang ada satu yang kemarin tertimpa genting ya? Tertimpa genting. Tapi dijahit kepalanya, tapi sudah membaik lah gitu. Selain itu, lokasi Desa Pagedangan yang bersebelahan dengan sungai juga membuat struktur tanah menjadi menurun dan mudah tergerus, hingga membuat bangunan yang berada di atasnya menjadi rawan roboh. Pemirsa, bakal calon presiden yang didukung penuh Partai Perindo, Ganjar Pranowo, hadir dalam syukuran HUT ke-24 Persatuan Purnawirawan Polri di Jakarta. Gubernur Jawa Tengah ini mengaku kebanggaannya sebagai anak seorang polisi walaupun berpangkat rendah di hadapan para purnawirawan Polri. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri HUT ke-24 PP Polri di Gedung The Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Di hadapan para purnawirawan Polri, bakal calon presiden yang didukung penuh Partai Perindo ini mengungkapkan rasa bangganya sebagai seorang anak polisi. Ayah Ganjar bernama Parmuji Pramudiwiryo, merupakan purnawirawan dengan pangkat terakhir Letnan 1 Korps Polri yang bertugas di Polsek Kutoarjo, Jawa Tengah, dan pernah ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah. Bapak saya pangkatnya yang paling rendah di antara beliau, dan kami diberikan panggung untuk memberikan cerita apa yang kita kerjakan, apa cerita masa lalu sebagai seorang anak polisi, disiplin apa yang diajarkan pada kami, bagaimana kita berbakti pada bangsa dan negara pada jabatan hari ini. Kita netral, siapapun boleh milih siapapun. Tapi kalau posisi Polri, PP Polri netral. Kita tidak dalam rangka sekarang ini dukung-mendukung, tidak sama sekali. Mohon maaf ya, jangan aja dikaitkan dengan dukung-mendukung, tidak. Beliau putranya seorang anggota Polri Brimob pangkat Letu. Syukuran HUT ke-24 PP Polri juga menjadi ajang untuk memperkenalkan para purnawirawan maupun anak dari purnawirawan Polri yang akan ikut berkontestasi dalam pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews lapor. Ya, pemirsa, usai kepulangannya dari ibadah haji, Gubernur Jawa Tengah sekaligus baca pres dari PDIP, Ganjar Pranowo dikunjungi Menteri BUMN Erick Thohir, pemirsa. Dan seperti inilah pemirsa, keakraban keduanya yang terlihat dari foto yang diterima redaksi iNews. Menteri BUMN Erick Thohir memberikan bingkisan kepada Ganjar Pranowo di Rumah Perwakilan Jawa Tengah di Jakarta. Nah, di foto lainnya pemirsa terlihat keduanya bercengkrama satu sama lain. Suasana hangat terpancar dari tawa keduanya saat berbincang. Sebelumnya Ganjar Pranowo melaksanakan ibadah haji bersama istrinya, Siti Atikoh, usai menerima undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi. Kunjungan Erick Thohir ini dilakukan sekaligus untuk mendoakan Ganjar menjadi haji mabrur, sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, pemirsa, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan menyatakan bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati. Nantinya diperkirakan bulan September mendatang akan diumumkan nama bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Megawati Soekarno Putri ada 10 nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu artinya kepemimpinan Pak Ganjar banyak diterima luas, sehingga kandidat bakal calon wakil presiden itu cukup banyak yang terus-menerus dikerucutkan. Dan kemudian bulan Juli, Agustus itu akan menjadi momentum penggodokan, dan kemudian akan mencari
perpaduan yang terbaik, tetapi juga melihat tentu saja aspek-aspek elektoral, sehingga satu paduan di tunggal kepemimpinan Pak Ganjar dengan wakil yang akan mendampingi nanti dipastikan untuk mendapatkan dukungan terbesar dari rakyat Indonesia sehingga dapat memenangkan pemilu. Sehingga Juli, Agustus bulan-bulan penggodokan, pematangan, dan kemudian September itu tentu saja ini kewenangan dari Ibu Ketua Umum untuk nanti mengumumkan calon wakil presiden, dan tentu saja setelah berkoordinasi dengan seluruh ketua umum partai politik yang mengusung dan juga Bapak Presiden Jokowi. Jadi kita tunggu. 3 bakal capres di pemilu 2024 ini telah diusung. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo siap bertarung di Pilpres 2024. Elektabilitas ketiganya berjalan kompetitif berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Pemilu semakin dekat, silaturahmi antar partai politik pun semakin giat. 3 kandidat bakal calon presiden pun telah diusung. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo siap bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024. Lalu bagaimana dengan elektabilitas ketiganya? Sejumlah lembaga survei merilis data perolehan. Pada survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dilakukan 25 hingga 28 April 2023, elektabilitas Ganjar Pranowo 20,8%. Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas 15,8%, sedangkan elektabilitas Anies Baswedan berada di 11,4%. Elektabilitas Ganjar naik pasca deklarasi capres oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya elektabilitas Ganjar hanya 13% pada momen batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sedangkan dalam survei Poltreking Indonesia pada 9 hingga 15 April 2023, Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan elektabilitas 33%. Ganjar mengikuti dengan 31,1%, sementara Anies Baswedan berada di angka 22,4%. Elektabilitas Prabowo naik signifikan pada April. Pada Februari 2023, elektabilitas Menteri Pertahanan ini berada di angka 26,1% dan Maret 27,2%. Survei digelar saat mencuat polemik pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 dan sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan calon presiden. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis survei elektabilitas calon presiden dengan simulasi 3 nama. Survei digelar 11 hingga 17 April, melibatkan 1.220 responden. Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi yakni 34%, diikuti Prabowo Subianto dengan 31,7% dan Anies Baswedan 25,2%. Selanjutnya rilis lembaga survei Populi Juni 2023 atau 8 bulan jelang pemilu, elektabilitas baca pres Ganjar Pranowo mulai melesat paling tinggi. Dalam simulasi 3 tokoh calon presiden, Ganjar Pranowo tertinggi dengan 35,8%, disusul Prabowo Subianto 33,4% dan Anies Baswedan 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang pemilu 2024, pemirsa, elektabilitas Partai Perindo terus mengalami kenaikan. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini semakin melesat menjauhi ambang batas parlemen dan optimis bisa mengirimkan kader terbaiknya duduk di parlemen. Delapan bulan jelang pemilu 2024, elektabilitas Partai Perindo terus naik. Bahkan elektabilitasnya sudah melampaui ambang batas parlemen. Berdasarkan hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Jakarta, elektabilitas partai bernomor urut 16 ini sudah menyentuh angka 5,1%, meninggalkan 2 partai yang sudah berada di parlemen, yakni PAN dan P3. Dukungan kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo menjadi salah satu sebab elektabilitas Partai Perindo kian melesat. Sebagai sosok yang humanis dan merakyat, Ganjar merupakan pribadi yang diterima semua kalangan. Partai Perindo juga memiliki salah satu kader terbaiknya dalam sosok Ketua Harian Nasional Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi.
Mantan Gubernur NTB 2 periode ini dinilai menjadi salah satu calon wakil presiden potensial untuk menemani Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan warga Palestina mengantarkan jenazah 8 warga korban serangan Israel di Jenin, tepi barat. Ya, informasi selengkapnya sesaat lagi usai jeda berikut pemirsa.